Halo, selamat datang semuanya. Nah, balik lagi di channel Tetracycle. Dan kali ini kita mau ngebahas lanjutan dari yang kemarin. Kalau kemarin kita ngebahas tentang persiapannya apa aja, sekarang kita mau ngebahas latihan kita gimana aja. Betul banget. Buat teman-teman yang belum nonton part 1, tonton dulu biar nyambung nih sama part 2 kali ini. Pembahasan pertama kita mau ngebahas tentang latihannya gimana sih. Betul banget. Jadi pertama-tama teman-teman harus menganalisis nih jaraknya, rutenya besok itu kayak apa, tanjakannya kayak apa, gradiennya, kemudian pit stopnya mau berapa kali. Nah itu teman-teman bisa ulik nih, analisis nih, pakai Google Map boleh, pakai Garmin Connect juga nggak ada masalah, IGP Sport, Strava kalau teman-teman langganan nggak ada masalah. Jadi pakai semua aplikasi yang teman-teman bisa bantu teman-teman gitu. Ya, betul banget. Jadi intinya adalah ngebantu analisis rutenya itu besok kayak apa. Nah itu akan menentukan gimana sih cara kita latihan berikutnya. Nah, step selanjutnya adalah latihannya. Kalau kita kemarin, kita ngebagi latihannya menjadi 2 tahapan, yaitu indoor dan juga outdoor. Untuk outdoornya sendiri, kita bagi jadi 2 nih. Ada yang nanjak full dengan jarak yang nggak terlalu panjang. Jadi kemarin sekitar 40-an kilo dengan gradien yang menggambarkan besok waktu kita touringnya. Betul banget. Nah, kalau untuk yang satu lagi yaitu endurance-nya. Jadi 2 hari nanjak dan 1 hari endurance. Untuk endurance kita ambil jarak di sekitar 70 sampai dengan 100 kilo dengan sekali tarikan. Jadi nggak terlalu banyak berhentinya dan itu benar-benar latihan yang oke banget buat endurance sih buat kita. Nah, dengan latihan endurance itu kita pokoknya berharap kita tahu batas optimalnya kita ya. Berikutnya 2 hari itu dengan indoor training. Nah, indoor training itu menarik banget sih. Soalnya kita di situ kita menggunakan Swift untuk membantu indoor trainingnya. Nah, untuk smart trainernya kita menggunakan Magen T200. Nah, enaknya adalah di Swift itu kita bisa milih rute nih. Kira-kira rutenya mau yang flat atau yang nanjak kita bisa pilih. Terus menu latihannya juga kita bisa pilih. Nah, sebenarnya alasannya kenapa sih kita pakai indoor training itu sebenarnya karena indoor training itu latihan yang sangat terukur karena kita hitungannya watt. Jadi kita tahu nih progresnya tiap minggu wattnya kita itu naik gak sih atau sebenarnya turun atau malah stuck aja. Oh mungkin stuck berarti kita latihannya kurang bagus atau nutrisinya kurang bagus bisa jadi atau metode latihannya yang nggak pas sih. Makanya kita milih 3 hari outdoor kemudian 2 hari indoor training karena kita mau naikin powernya sebisa mungkin sebesar mungkin nih biar kita waktu touringnya nyaman gitu sih sebenarnya. Jadi resumnya untuk step pertama dan kedua, yang pertama adalah kita analisis seperti apa rutenya, gradien dan sebagainya. Untuk yang kedua kita harus tahu effort seberapa besar dan kita harus menetapkan target buat kita harus naik nih untuk touringnya tersebut. Bener gak? Betul banget. Nah di hari Sabtu dan Minggunya kita social riding nih istilahnya. Community ride atau race day ya kalau kita capek. Betul sekali. Fungsinya biar kita dapat circle ya. Biar tetap punya circle teman-teman. Biar gak jadi orang aneh yang di rumah terus isian. Nah selama kita latihan kita disupport oleh Sport Bar dari First Food. Nah enaknya First Food ini ada 2 jenis nih. Ada Energy Boom dan Cookie Brown. Bedanya apa? Cookie Brown itu bebas laktosa sedangkan Energy Boom bebas gluten. Nah karena kita Yuki dan aku lagi ikut program bebas gluten, makanya kita lagi sering pakai yang Energy Boom untuk latihan. Nah tiap minggu kita selalu evaluasi nih. Jadi kita wattnya naik atau enggak. Yang kedua adalah kita cari waktu di outdoor, kita cari tahu speed yang paling optimal, speed cadence yang paling optimal. Jangan sampai kita terlalu capek banget nih di 100 kilo. Nah sebenarnya kita 100 kilo bisa di AVG 30-35 ya, AVG 30-35. Cuma kita di touring nanti kita nggak mau, makanya kita cari nih AVG teroptimal yang sampai finish gak capek, karena touringnya itu 4 hari ya. Kita bikin 4 hari, jadi sebisa mungkin 4 hari itu tetap fit banget. Jadi kemarin kita udah nemuin ya AVG-nya itu sekitar 20-an lah, 20-23. Terutama kalau pas nanjak ya, kita nanjak
pelan-pelan banget nanjak itu speed 5, 6 ya tergantung gradien ya. Ya tergantung gradien. Mostly gradien yang paling aku rasain itu di situ speedku paling cuma 5 sampai 7 aja aku udah ngerasa kencang sih. Itu di gradien 10-an sih. Dan di flat tuh kita paling 20, 25, 22, kadang-kadang 18 juga untuk race-nya ya. Jadi bener-bener latihannya itu kita tahu gerakan paling optimalnya itu di kecepatan berapa. Nah buat teman-teman yang udah punya power meter itu lebih enak lagi. Jadi kita udah tahu di Swift-nya FTP-nya berapa. Nah nanti di jalan tinggal dibagi-bagi aja sih. Cuma buat teman-teman yang belum punya power meter nih kayak kita, nah kita pendekatannya adalah dengan speed, cadence, dan jaraknya berapa, gradiennya berapa, kira-kira yang paling optimal di kaki, yang enggak kakinya panas, capek sampai finish itu berapa. Biasanya di minggu pertama kita masih pakai full effort nih, effort biasanya. Kita cari maksimalnya ya. Minggu pertama itu di full effort biar tahu oh kalau jarak segini tuh kita capeknya seberapa sih gitu. Iya. Setelah minggu pertama capek, minggu kedua itu kita akhirnya mulai menemukan optimalnya seberapa sih yang badan kita nggak terlalu capek, di foto masih happy, bener gak? Di video pun juga masih senyum, masih enak, kita diajak ngobrol juga masih fine. Nah di situ baru akhirnya kita menetapkan oke, untuk jarak segini kita enaknya pakai speed, cadence segini. Betul banget, dan itu pendekatannya optimal banget. Nah itu adalah training yang kita lakuin sebelum besok touring. Kalau teman-teman punya metode touring, latihan touring lainnya bisa tulis di kolom komentar ya. Barangkali bisa memotivasi teman-teman yang lainnya ya untuk melakukan touring. Nah persiapan kita touring itu sekitar 2 bulan. Jadi 1,5 bulan efektif, setengah bulannya kita menggunakan ini ya, beban ya. Iya, bener, menggunakan beban karena itu penting banget. Jadi biar nggak kaget, soalnya beban sepedanya jadi nambah dan karakternya jadi berubah ya. Karakternya jadi berubah banget. Yang kita biasanya cuma paling 9 kilo sepeda jadi 14 kilo. Lumayan banget, apalagi lagi tanjakan off saddle itu kerasa banget. Jadi setengah bulan kita fokus sepeda plus beban. 1,5 bulannya kita benar-benar fokus di power ini ya, bersepeda kita ya. Itu sih. Terima kasih teman-teman udah menonton. Semoga bermanfaat. Ikutin part-part berikutnya ya, karena pasti seru. Banyak part-part yang lain, jadi pantengin terus channel kita di Tetracycle dan juga jangan lupa follow Instagram kita juga di Yugiani dan Tetracycle. Oke, terima kasih sudah menonton. Bye bye.